Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Atana Ridholma Kamila, NIM 231104040006. Di sini aku bakal jelasin 3 rumusan masalah yang akan dibahas di video ini. Yang pertama, definisi politik, sejarah perkembangannya, dan yang ketiga itu hubungan ilmu politik, negara, kekuasaan. Lalu apa sih pengertian politik itu? Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian politik itu sendiri. Politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis, yang berarti negara atau kota. Politik dapat diartikan sebagai ilmu tata negara, sistem pemerintahan, dan pemerintahan dasar. Dalam definisi yang lebih spesifik, politik dapat dilihat sebagai kegiatan untuk mencari dan mempertahankan suatu kekuasaan atau suatu kegiatan yang menentang pelaksanaan kekuasaan. Politik juga dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat. Terus gimana sih perkembangannya? Oke, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan ilmu politik. Perkembangan ilmu politik ini sendiri telah melalui beberapa tahapan yang signifikan dalam sejarahnya. Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 Silam Masehi dengan karya-karya Plato dan Aristoteles yang mempengaruhi perkembangan ilmu politik. Karya-karya Plato seperti Politeia atau Republik membahas tentang keadilan dan konstitusi sebagai jalan bagi individu untuk berhubungan dengan masyarakat. Sementara Aristoteles dalam karyanya Politika membahas tentang unsur tujuan cita-cita negara melalui cara-cara politik. Pada masa Yunani kuno, ilmu politik berkembang secara teoritis sintesis dengan Plato dan Aristoteles sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi. Mereka menjadikan negara sebagai perspektif filosofis dan pandangan mereka tentang pengetahuan sebagai sesuatu yang utuh. Karya-karya mereka ini menjadi dasar-dasar pemikiran ilmu politik dan mempengaruhi perkembangan ilmu politik di masa-masa berikutnya. Dilanjutkan pada masa Romawi, perhatian politik lebih difokuskan pada masalah hukum dan konstitusi, dan implikasi pada dasar tata pelaksanaan politik melalui hukum dan konstitusi bagi negara-negara di dunia. Contoh implikasi adalah kekuasaan diktator raja di Romawi pada saat itu. Pada masa abad pertengahan, muncul sekularisme yang membentuk kesatuan politik kecil, pemerintah bersifat lokal, dan skolastik monopoli ilmu pengetahuan atau gereja. Maka masalah ini adalah masa kemunduran ilmu politik. Dilanjut pada masa modern, perkembangan ilmu politik di Indonesia juga telah cukup maju. Ilmu politik Indonesia didirikan di fakultas-fakultas sosial, politik atau fakultas ilmu-ilmu sosial seperti UGM, UI, dan lain-lain. Yang dimana mendapat dorongan dari badan internasional seperti UNESCO dan IPSA atau International Political Science Association. Hasil dari kemudian, pada tahun 1952, UNESCO bersama IPSA menyelenggarakan konferensi di London untuk menghasilkan 4 bidang ilmu politik. Adapun 4 bidang ilmu politik itu terdapat teori politik, sejarah perkembangan ide-ide politik, lembaga-lembaga politik, dan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah. Pada masa kontemporer, perkembangan ilmu politik di Indonesia berada di postmodern, dengan akademisi Indonesia bersifat konsumen daripada produsen teori. Kajian di Indonesia juga mempengaruhi perkembangan ilmu politik secara global, dengan analisis yang dilakukan di Indonesia berada di antara analisis yang dilakukan di negara-negara lain. Lanjut pada definisi negara. Nah, lalu apa itu negara? Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang punya kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara juga berarti suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan atau kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Lalu sebutkan apa saja sifat yang dimiliki oleh sebuah negara pada umumnya. Umumnya, setiap negara dianggap mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sikap mencakup semua
Negara juga memiliki unsur wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Adapun tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam teks pembukaan UUD 1945 linia keempat yang meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan umat, dan ikut melaksanakan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu yang A. Melaksanakan penertiban law and order. Yang kedua, yang B, untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. Yang C, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Lalu apa pengertian kekuasaan menurut ahli? Menurut Ketut Wiratnyana, kekuasaan yang merupakan hasil dari software tersebut dapat bergerak bebas secara tiba-tiba dari satu sistem dominasi berdasarkan pengetahuan ke sistem dominasi yang lain, sehingga diyakini pengetahuan dan kekuasaan selalu bersaing. Kekuasaan dan ilmu pengetahuan secara langsung berdampak pada yang lain. Tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan bidang ilmu pengetahuan. Definisi dari kekuasaan. Kekuasaan adalah konsep yang kompleks dan multifasat dalam ilmu politik dan sosial. Berbagai ahli dan sumber telah memberikan definisi kekuasaan yang berbeda-beda. Namun secara umum, kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu atau sekelompok orang untuk menguasai individu atau kelompok lainnya yang didasarkan pada wibawa, berwenang, karisma, atau kekuatan fisik. Terus apa sih hubungan antara politik, negara, dan kekuasaan itu? Dalam sintesisnya, hubungan antara politik, negara, dan kekuasaan adalah kompleks dan dinamis. Politik fokus pada pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan lainnya. Negara sebagai organisasi yang berada di suatu wilayah mainkan peran penting dalam mengatur kepentingan masyarakat melalui kebijakan penggunaan kekuasaan. Demikian pembahasan dari saya mengenai ilmu politik, pengertian ilmu politik, negara, perkembangan ilmu politik, dan hubungan antara ilmu politik, negara, dan jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.